Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapa yang hebat dan luar biasa? Puji Tuhan, luar biasa sehat, positif, semangat, sempurna. Cie cie cie. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, anak-anak Bapa yang hebat dan luar biasa. Untuk pembelajaran kita hari ini masih pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Dengan subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat 1. Mengambil pesan atau amanat dalam dongeng. Lalu yang kedua, memahami sikap berbuat baik. Yang ketiga, membuat gambar dari bacaan dongeng. Ya, jelas ya untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita lanjutkan. Kita buka buku paket halaman 37 ya. Saat pembelajaran kita kemarin pada pembelajaran 1 dan 2, kita sudah bersama-sama mendengarkan dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, kira-kira pesannya apa ya? Nah, pesan yang dapat kita ambil dalam dongeng Bunga Matahari yang Baik Hati adalah kita harus dapat berbuat baik dan dapat memaafkan kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita. Begitu ya, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi. Sikap berbuat baik dapat dilakukan. 1, ya kalian juga harus mengetahui ini ya. Karena ungkapan terima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Ya, lalu yang kedua, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Tentunya caranya berbeda dengan kita berterima kasih kepada manusia. Ya, dengan cara yang berbeda. Begitu. Lalu yang ketiga, cara kita berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan cara merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, diberi pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Dan juga kita tidak boleh memetik bunga dan dedaunan sembarangan. Begitu ya. Lalu yang keempat, cara kita berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan, kita memberi makan dan minum, ya, tidak menyiksa hewan dan membersihkan tempat tinggalnya. Gitu ya. Nah, lalu yang kelima, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega dan hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Ya. Lalu berikutnya, untuk meminta maaf kita perlu keberanian ya, diperlukan keberanian. Nah, yang terakhir, dengan bersikap baik kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, salah satu contoh berbuat baik adalah jujur dan mendoakan orang lain yang sedang sakit agar lekas sembuh ya. Agar lekas pulih seperti itu. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, yuk kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan dengan membuka buku paket halaman 44. Di situ ada bacaan, ternyata dongeng juga ya, yang berjudul Petani yang Baik Hati. Simak baik-baik ya. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana.
Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Ya, itulah dari dongeng petani yang baik hati. Nah, pada halaman 45 dan 46 sampai dengan 47 ada tugas yaitu membuat gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Semangat mencoba ya, gambar apa yang kalian gambarkan dari cerita dongeng tersebut. Bapak yakin kalian bisa. Oke, semangat. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Jaga kondisi kesehatan kalian. Patuhi nasihat orang tua kalian di rumah. Tetap semangat dalam belajar. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya bersama Pak Tommy. Terima kasih.